Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Kali ini saya ingin membahas tentang ilmu sosiologi, lebih tepatnya ke arah konflik. Apa sih konflik itu? Tentu kita semua sudah sering mengatakan, oh terjadi konflik antara si A dengan si B, terjadi konflik antara masyarakat A dan masyarakat B. Nah, apa sih konflik itu? Secara umum, saya tidak akan membahas menurut para ahli ya, tapi secara umum, proses sosial di mana orang-orang atau sekelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain untuk mencapai tujuan tersebut. Tentu saja dalam mencapai tujuan itu bisa disertai dengan ancaman atau juga dengan kekerasan. Apa yang menjadi ciri-ciri dari konflik? Ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama, itu pasti melibatkan dua pihak atau lebih. Kemudian yang kedua adalah dilatar belakangi adanya perbedaan. Jelas dong kalau misalnya saya ingin pergi, misalnya nih saya ingin pergi ke, saya dengan teman saya ingin pergi ke Batu, tapi teman saya pengen liburan ke Madura. Itu sudah terjadi konflik, terjadi crash hubungan, crash dalam hal penentuan pendapat tadi. Kemudian yang ketiga adalah adanya pencapaian tujuan tertentu. Ya tadi sama, karena keinginan yang berbeda, karena ini tujuan yang berbeda, otomatis bisa menyebabkan terjadinya konflik. Dan yang ketiga adalah bertentangan dengan integrasi. Maksudnya, kalau yang namanya integrasi, itu kan penyatuan tuh. Sementara antara saya dengan teman saya tadi, itu kan punya dua pendapat, dua keinginan yang berbeda. Dua keinginan yang pasti akan menimbulkan masalah di antara dua pihak. Ini nggak mungkin dong terjadi integrasi. Pasti akan bisa menyebabkan terjadi perbedaan, pemisahan, misalnya seperti itu. Kemudian kita ingin melihat macam-macam konflik itu apa saja sih? Ada banyak, tapi untuk video kali ini saya akan membahas konflik berdasarkan skala wilayahnya. Berdasarkan cakupan wilayahnya, maka konflik dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah konflik lokal. Kalau itu konflik lokal, biasanya konflik ini itu hanya terjadi di dalam wilayah yang sempit. Mungkin hanya terjadi di satu desa, di satu kabupaten, di satu provinsi. Nah, itu hanya konflik dalam skala lokal. Saya seperti itu. Nah, contoh paling gampang itu misalnya adalah konflik antara desa A dengan desa B karena keinginan yang berbeda. Nah, ini kan kelompoknya besar, desa A dan desa B. Otomatis bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Atau masyarakat A dan masyarakat B yang berbeda secara suku, etnis, tetapi dalam satu wilayah. Wilayah di sini tentu saja bukan wilayah negara ya, tetapi wilayah satu kabupaten atau satu provinsi. Nah, contoh misalnya itu konflik antara yang di Poso misalnya, antara pemeluk agama yang berbeda, atau yang di Ambon, itu juga termasuk konflik yang skala lokal. Kemudian yang kedua adalah konflik nasional. Biasanya konflik nasional itu diawali dari skala lokal. Dari skala lokal yang karena tidak segera diatasi, maka konflik ini semakin meluas, semakin menyebar ke satu negara. Sehingga apa? Konflik ini harus segera ditangani dengan segera, karena jika tidak bisa menyebabkan masalah stabilitas di negara tersebut. Di Indonesia seperti apa? Sering. Kita tentu masih ingat konflik yang terjadi di Indonesia pada tahun 98 di era reformasi itu, di mana konfliknya tidak hanya skala satu provinsi atau satu kota saja, tetapi itu satu wilayah terkena huru-hara karena perbedaan Dalam arti yang menjadi korban saat itu sebagian besar adalah orang-orang keturunan Tionghoa.
itu termasuk konflik nasional. Dan yang ketiga adalah konflik skala internasional. Nah, kalau konflik skala internasional biasanya melibatkan antara satu negara dengan negara yang lain. Faktor penyebabnya bisa banyak, mungkin karena rebutan sumber daya alam, kemudian juga mungkin rebutan wilayah, atau mungkin berkaitan dengan batas wilayah antara satu negara dan negara yang lain. Itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Nah, contoh paling gampang kalau di Indonesia itu adalah adanya konflik pada saat Indonesia dengan Malaysia berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Ini kan rebutan wilayah. Ini contoh konflik skala internasional. Atau mungkin contoh yang lain lagi. Misalnya mana ya? Konflik skala internasional misalnya yang di laut Tiongkok Selatan itu, yang melibatkan banyak negara antara Tiongkok, kemudian Vietnam, Filipina. Nah, itu juga melibatkan banyak negara. Walaupun tidak sempat terjadi konflik militer, tapi adanya kepentingan berbagai negara sehingga menyebabkan terjadi konflik dalam memperebutkan kawasan tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pengertian konflik dan konflik berdasarkan luas wilayahnya? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Oke, selamat